Remake lokal gagal total, mengapa film A Business Proposal versi Indonesia diturunkan hanya dalam 7 hari? Dunia perfilman Indonesia kembali dikejutkan dengan salah satu kejadian paling mengejutkan di awal tahun 2025. Film remake Indonesia, A Business Proposal, yang diadaptasi dari webtoon populer dan drama Korea yang sangat dicintai, harus turun layar setelah hanya bertahan 7 hari di bioskop. Kontroversi dan drama seputar film ini membuatnya menjadi perbincangan hangat di media sosial dan masyarakat luas. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa film yang diharapkan besar ini justru berakhir dengan kegagalan spektakuler? Kontroversi dimulai bahkan sebelum film ini tayang di bioskop. Para pencinta drama Korea, khususnya penggemar Business Proposal, yang tayang di Netflix pada 2022, melontarkan kritik keras terhadap pemilihan pemain utama dalam remake ini. Abizar Al-Ghifari, aktor yang memerankan Kang Taimu versi lokal, menjadi pusat perhatian setelah beberapa pernyataannya dianggap menyinggung para penggemar setia drama Korea. Dalam wawancara sebelum penayangan, Abizar mengaku tidak menonton drama versi aslinya hingga selesai dengan alasan ingin memberikan interpretasi baru terhadap karakternya. Pernyataan ini, yang awalnya tampak seperti langkah artistik, justru memicu kemarahan dari penggemar yang merasa sang aktor tidak melakukan riset dan tidak menghormati materi sumber. Ucapannya tentang fanatisme berlebihan, fans drama Korea semakin memperkeruh suasana. Tak lama setelah itu, seruan boykot mulai menggema di media sosial. Tagar seperti boykot A Business Proposal dan Respect Originality menjadi trending topik di Twitter. Banyak netizen menyerukan agar film ini tidak ditonton, bahkan memberi peringatan kepada Falcon Pictures, rumah produksi yang menggarap film ini, untuk lebih bijak dalam menangani adaptasi karya populer. Film ini akhirnya dirilis pada 6 Februari 2025, tetapi hasilnya jauh dari harapan. Bioskop-bioskop yang menayangkan A Business Proposal melaporkan jumlah penonton yang sangat minim. Hingga hari ke-7, film ini bahkan tidak mencapai angka 30.000 penonton, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya produksi dan promosi yang dikeluarkan. Di IMDb, film ini mendapat rating yang sangat buruk, yaitu 1,0/10 dari sekitar 22.000 pengguna, dengan 98,4% penilaian bintang 1 berasal dari Indonesia. Komentar-komentar di IMDb dan platform media sosial didominasi oleh kritik tajam terhadap kualitas adaptasi, pemilihan pemain, serta kontroversi yang melibatkan Abizar. Salah satu poin kritik utama adalah perbedaan mencolok antara kualitas adaptasi Indonesia dengan versi asli Korea. Para penggemar menyoroti chemistry para pemain yang dianggap kurang kuat, alur cerita yang kurang relevan dengan budaya lokal, dan kesan tergesa-gesa dalam proses produksi. Menanggapi gelombang kritik, Falcon Pictures akhirnya merilis surat terbuka sebagai permohonan maaf kepada publik. Abizar Al-Ghifari juga memposting permintaan maaf di akun Instagramnya pada 3 Februari 2025. Dalam unggahan tersebut, ia mengakui bahwa dirinya mungkin membuat kesalahan dalam menyampaikan pendapat dan meminta pengertian dari para penggemar. Namun, langkah ini dianggap terlalu terlambat oleh sebagian besar netizen. Banyak yang merasa bahwa permintaan maaf seharusnya dilakukan jauh sebelum film dirilis untuk mengurangi dampak negatif dari seruan boykot. Bahkan setelah permintaan maaf tersebut, sebagian besar bioskop menarik film ini dari jadwal tayang mereka, menyisakan hanya beberapa bioskop lokal yang masih memutar film ini. Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah popularitas versi asli drama Korea, Business Proposal, yang justru kembali melejit di Netflix. Serial ini, yang dibintangi oleh Kim Se-jeng dan An Hyo-seop, menduduki posisi kedua sebagai tontonan paling populer di Indonesia selama pekan yang sama dengan penayangan remake-nya. Drama ini menjadi pilihan utama para penggemar yang kecewa dengan adaptasi lokal. Beberapa pengamat menyebut bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana adaptasi yang kurang matang bisa merusak reputasi sebuah IP, intellectual property, yang sudah dicintai. Business Proposal, versi Korea tidak hanya dikenal karena ceritanya yang romantis dan lucu, tetapi juga karena eksekusi produksi yang berkualitas tinggi, yang ternyata sulit ditandingi oleh versi lokal. Kejadian ini memberikan pelajaran berharga bagi para pembuat film di Indonesia, terutama dalam mengadaptasi karya populer dari negara lain. Penggemar, terutama penggemar drama Korea, memiliki ekspektasi tinggi terhadap karya yang mereka cintai.
Mereka tidak hanya mengharapkan visual yang serupa, tetapi juga penghormatan terhadap elemen-elemen yang membuat karya tersebut istimewa. Selain itu, pemilihan aktor juga menjadi poin penting. Aktor yang dipilih harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakter yang diperankan, terutama jika karakter tersebut sudah sangat dikenal oleh publik. Kesalahan dalam proses ini tidak hanya memengaruhi kualitas film, tetapi juga reputasi aktor dan rumah produksi yang terlibat. Kegagalan A Business Proposal versi Indonesia adalah contoh nyata bagaimana adaptasi yang tidak hati-hati bisa berujung pada bencana. Kontroversi seputar film ini, dari pemilihan pemain hingga tanggapan terhadap kritik, menjadi bukti bahwa industri perfilman Indonesia masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari dalam menangani adaptasi dari karya internasional. Bagi para penikmat film, kejadian ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan terhadap cerita asli adalah hal yang sangat dihargai, dan untuk para pembuat film, ini adalah momen refleksi untuk lebih menghormati karya asli serta penggemar yang mencintainya.